saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali pada hari yang indah ini saya boleh berkesempatan untuk membawakan satu renungan firman Tuhan yang nanti saya akan bawakan. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya ajak saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah senantiasa menjaga dan merawat kami hingga pada saat ini kami boleh mendapatkan kesehatan, dan sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengurapi kami agar apa yang disampaikan boleh kami terima dengan baik dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan anak-Mu yang akan menyampaikan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh mudah dimengerti oleh saudara-saudari sekalian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudariku, firman Tuhan kita pada hari ini saya beri judul Tuhan Penuntunku. Silahkan buka Alkitabnya dari Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ke 6. Sekali lagi Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ke 6 dengan perikop berkat dan hikmat. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Satu kali lagi kita akan bacakan Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ke 6 dengan perikop berkat dan hikmat. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Nah, teman-teman di sini, setiap manusia tentunya pasti memiliki harapan mereka sendiri seperti apa, keinginan mereka, sesuatu hal yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak mereka, apa yang mereka pikirkan, yang biasa kita sebut dengan ekspektasi. Nah, berbicara tentang ekspektasi, saya punya satu cerita. Beberapa waktu lalu saya ingin pergi ke suatu tempat di mana kami akan melakukan sebuah perjalanan untuk pergi ke tempat wisata, melihat pemandangan yang indah. Nah, pada waktu itu singkat cerita, ketika pagi hari kami hendak berangkat bersama saudara saya dipanggil oleh ibu saya. "Nak, kenapa kamu menggunakan sendal? Takutnya nanti di sana jalannya licin, kamu susah naik. Kenapa kamu tidak menggunakan sepatu seperti dia, saudaramu?" gitu. Saya menyangkal begitu ya. "Tidak usah mah, tidak usah bu. Saya pakai sendal saja. Di sana saya lihat di internet tempatnya juga bagus. Nggak mungkin saya bisa terpleset begitu ya. Karena kondisi di sana baik-baik aja tuh, nggak licin, nggak apa gitu ya." Dan tidak disangka ketika saya sampai di sana harinya cuacanya kurang baik, saudara-saudara, karena gerimis pada waktu itu cukup deras gitu ya, hingga jalanan licin. Dan akhirnya benar, ketika saya mendaki bukit, sendal saya terputus dan saya tidak menggunakan alas kaki pada saat itu. Nah, karena pemikiran saya di awal gitu ya, ekspektasi saya, tempatnya juga bagus, nggak mungkin ya sendal saya putus. Ternyata di sana sendal saya putus. Seharusnya saya menggunakan sepatu pada waktu itu. Nah, dari cerita tadi dapat disimpulkan bahwa pemikiran kita mungkin saja tidak sesuai dengan kenyataan, mungkin saja dapat membawa kita ke hal-hal yang kita inginkan sebelumnya. Untuk itu di dalam kehidupan kita juga kita memerlukan Tuhan agar apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, tidak seharusnya kita percayai bahwa itu baik gitu ya. Kita butuh Tuhan agar Tuhan menuntun kita pada yang benar seperti apa begitu, agar kehidupan kita juga menjadi lebih baik. Nah, kemudian bagaimana cara agar Tuhan menuntun kita kepada jalan kebenaran? Saudara-saudari, ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar Tuhan mau menuntun kita menuju jalan kebenaran. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, percaya artinya sepenuhnya menaruh harap kepada Tuhan, dan dengan segenap hati artinya berserah dengan apa maunya Tuhan. Nah, contohnya ketika kita dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, kita sudah berusaha untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ya, mengerjakan tugas misalnya kan, mematuhi dosen dan mematuhi aturan kampus dan seterusnya.
ketika kita sudah melakukan semua itu, kita serahkan saja semua kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, jika kita melakukan hal yang baik, maka hal-hal yang baik juga Tuhan berikan kepada kita, begitu ya. Tidak perlu kita khawatir bahwa aku takut nanti setelah saya melakukan ini pasti hasilnya tidak bagus. Gimana ya, saya khawatir, begitu ya. Jangan, karena Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan pasti tahu apa yang seharusnya kita dapatkan, yang layak kita dapat atas usaha kita, begitu. Nah, untuk poin yang kedua, berdasarkan nas yang kita baca tadi, bagaimana cara Tuhan agar menuntun kehidupan kita kepada jalan kebenaran. Yang kedua adalah bersandar pada pengertian dan kehendak Tuhan. Ya, bersandar pada pengertian dan kehendak Tuhan. Artinya bersandar di sini adalah bertopang kepada apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita bertopang kepada kehendak kita, bukan bertopang atau bersandar seperti ini ya, bukan. Bertopang atau bersandar kepada Tuhan artinya kita memerlukan Tuhan untuk menjadi pelindung kita, untuk jadi juru mudi atau juru kehidupan kita, begitu ya. Kita menggandeng tangan Tuhan agar Tuhan menuntun kita, seperti itu maksudnya. Dan saya ingat saat penggalan lagu jadinya nih. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nah teman-teman, poin yang kedua, bersandar pada pengertian kehendak Tuhan, itu yang barusan saya jelaskan, itu berhubungan dengan penggalan lagu tadi. Kehendak Tuhan lah yang harus kita percayai dan lakukan, karena kehendak Tuhan, keinginan Tuhan lah yang terbaik dalam kehidupan kita, bukan kehendak dan pengertian kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk menuntun kita agar kehidupan kita senantiasa di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Dan poin yang ketiga nih, ini juga penting teman-teman ya, mengakui Tuhan dalam segala laku dan perbuatan kita. Ada yang sudah punya bayangan nih bagaimana caranya mengakui Tuhan dalam setiap dan segala laku perbuatan kita? Ada yang sudah terpikirkan? Saya berpikirnya begini, mengakui itu berarti menganggap Tuhan itu ada, benar? Ya, mengakui berarti menganggap Tuhan itu ada. Di dalam kehidupan kita, mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita itu biasanya dilakukan dengan cara seperti apa nih? Iya, mengakui Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam kehidupan kita itu, yaitu dengan cara yang mudah saja, yang seperti biasa kita lakukan, itu berdoa, beribadah, memuji Tuhan ya. Dan misalnya nih, ketika kita ingin belajar, ingin berpergian, atau ingin melakukan sesuatu, begitu kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Itu artinya kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan kita itu kita akui, begitu maksudnya teman-teman. Kita mengakui Tuhan itu ada, bahwa kita butuh Tuhan gitu, bukan kita tidak butuh Tuhan. Kalau kita tidak butuh Tuhan, saya tidak mau berdoa, sudah saja, nggak usah saja berdoa. Kalau kita mampu pasti ya bisa aja gitu, Tuhan nggak perlu tahu gitu ya. Kita nggak perlu laporan sama Tuhan dan berdoa gitu, tidak ya. Tidak seperti itu konsepnya. Kita harus terus berdoa, berpengharapan, dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kemudian melalui 3 poin yang penting tadi, ada nas yang memberi pemahaman kembali mengenai 3 poin tadi. Mari kita buka dari Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11 dengan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayatnya yang ke-11 bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan bagaimana damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ulangi ya, Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Nah teman-teman, dari Yeremia 29 ayat 11 tadi kita menjadi lebih tahu nih bagaimana sih Tuhan. Tuhan itu baik loh. Tuhan sudah menyediakan rencana-rencana yang terbaik untuk kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan berserta kita. Dengan cara apa ya? Dengan cara tadi berserah kepada Tuhan, mengakui Tuhan, dan percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Nah teman-teman, saudara-saudara sekalian, untuk itu melalui firman tadi, mari kita sebagai orang-orang yang berpengharapan pada Tuhan, percaya bahwa rancangan di dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Berserah dan akuilah Tuhan di dalam segala laku dan perbuatan kita, agar berkat, kemurahan, kasih, penyertaan, dan bimbingan Tuhan selalu beserta kita. Dan percaya bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan kita ketika kita berserah percaya kepada Dia. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami firman yang begitu indah. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar tadi dapat kami boleh pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di situ juga kami belajar bahwa kami tidak bisa mengandalkan pemikiran dan pengharapan kami sendiri, bahwa kami perlu Tuhan agar Tuhan mau menuntun kami kepada jalan yang benar dan memberikan hal-hal yang positif dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami akan sama-sama mengakhiri perenungan firman pada hari ini. Kiranya Engkau sertai dalam kehidupan kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sekarang perenungan kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah.